kita semua. Malam Sabat ini kita berbahagia karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul mengikuti ibadah Vesper kita malam ini, walaupun hanya melalui media Zoom. Dan sukacita kita ditambahkan Tuhan pada malam hari ini dengan khotbah atau seminar yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta J.S. Pranginani. Baiklah, untuk memulai acara ibadah kita undang Roh Kudus untuk hadir dan tinggal di dalam hati kita masing-masing melalui doa dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Sebagai pembuka, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Ketaren Family. Kepada keluarga Ketaren kami persilakan. Selamat malam keluarga Ketaren. So we take
Puji Tuhan, terima kasih kepada Irvin dan Clarissa Katara yang sudah membawakan pujian kepada Tuhan. Biarlah talenta yang diberikan Tuhan dapat dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Baiklah, sebagai doa pembuka beribadah kita pada malam hari ini, saya mohon kepada Bapak Pendeta D. Sembiring untuk bisa membawakan kita dalam doa buka. Pada Bapak D. Sembiring, kami persilakan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang, berkat pemeliharaan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan menghantarkan kami kepada hari yang kudus dan mulia ini Tuhan. Biarlah kami boleh berhenti dari segala pekerjaan kami. Biarlah hati kami sepenuhnya dipimpin, dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan pada malam hari ini boleh menguatkan iman percaya kami, mempersediakan kami senantiasa siap sedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkatilah kami semuanya Tuhan, terkhusus hamba-Mu, Pendeta J.S. Prangin-Angin. Urapi hamba Tuhan ini dengan limpahnya oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Hadirlah Tuhan bersama kami dalam ibadah ini, memberkati sarana yang kami gunakan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih Bapak Pendeta D. Sembiring. Malam ini kita akan mendengarkan seminar yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta J.S. Prangin-Angin dengan topik meterai dan hukum Allah di dahi umatnya. Kepada Bapak J.S. Prangin-Angin, kami persilakan. Selamat Sabat. Salam kepada semuanya kita, saudara-saudara di Gereja Dr. Mansur khususnya, tetapi ada juga dari teman-teman yang lain saya lihat. Puji Tuhan, COVID-19 ini ada memang negatifnya, tetapi ada positifnya juga. Karena kita bisa bertemu melalui Zoom. Ya, kita bisa bertemu dengan teman-teman kita di seluruh dunia ini melalui Zoom. Dan walaupun kita tidak berbakti di gereja, namun Tuhan katakan di mana kamu 2 atau 3 orang di dalam namaku, maka aku ada di sana. Jadi kita sekarang ini berbakti di dalam roh kesatuan. Walaupun kita tidak tetap muka, namun kita sehati, sepikir memuliakan nama Tuhan pada hari Sabat yang indah. Hari Sabat adalah hari berkat. Hari di mana kita berbahagia oleh karena Tuhan menjadikan segala sesuatu disiapkan buat kita, buat manusia. Baru setelah dilihatnya baik semuanya, pada hari Sabat kita memuliakan nama Dia. Jadi dengan kata lain, Tuhan sudah memberkati kita selama 6 hari lamanya. Dan hari Sabat ini kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Walaupun ada banyak beban kita pada hari-hari bekerja, tetapi pada hari Sabat ini kita berbahagia oleh karena berkat Tuhan kita sehat sejahtera. Saudara-saudara, pelajaran yang kita ambil yaitu meterai dan hukum Allah di dahi umatnya. Meterai Allah. Apa dan bagaimana? Ya, meterai itu bisa dikatakan juga seal. Ya. Dan ini hanya bisa dilihat oleh umat-umatnya. Ya. Semua
mengaku umat Tuhan, namun demikian bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kita akan bicarakan pada malam Vesper ini. Saya mau sharing screen dulu ya. Silakan pendeta. Oke. Bisa lihat semua sudah? Jelas, jelas pendeta. Jelas ya? Oke. Meterai dan hukum Allah di dahi umatnya. Apa sebenarnya maksudnya ini? Dan ada satu lagi lawannya, yaitu tanda binatang. Kenapa ini penting? Karena Alkitab katakan pada akhir zaman, yang benar akan bertambah benar, yang jahat akan bertambah jahat. Ya. Perjuangan segala zaman, pertentangan antara benar dan salah, gelap dan terang. Istilah Alkitab selalu hanya dua saja, ya, terang gelap, benar salah, ya, hitam putih. Oke. Jadi kita lihat di sini sebenarnya Alkitab memberikan satu garis demarkasi yang jelas antar umatnya dengan yang tidak, ya. Oke. Semua itu sudah tentu dilandaskan di dalam Alkitab. Peringatan yang paling penting terhadap penyembahan binatang dituliskan dalam buku Wahyu. Jadi ada dua di sana sudah tentu, menyembah Allah dengan segenap hati dan juga menyembah. Ya, dikatakan beast dia bilang, ya. Dan selalu kita lihat bahwa ada di dalam buku Wahyu dikatakan ada gereja yang kudus, yaitu simbolnya perawan yang kudus dengan bintang, 12 bintang di mahkotanya, dan ada gereja yaitu wanita sundal dengan segala kemabukannya. Itu dibuat di dalam buku Wahyu, ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka. Jadi pada akhir zaman Allah membawakan Injil kekal untuk diberitakan kepada semua. Dan kalau kita orang-orang Advent selalu katakan adalah pekabaran 3 malaikat. Ya. Pekabaran 3 malaikat ini siapa ini? Banyak orang berpikir, ya, apa malaikat ini terbang? Siapa ini sebenarnya? Sebenarnya 3 malaikat ini simbol daripada kita semua. Bahwa kita ini semua umat-umat Tuhan selalu dengan senang membawakan Injil yang kekal. Apa itu Injil? Ya, Injil itu dikatakan gospel, God spelling, good news. Ya, jadi selalu ceritanya itu menceritakan kabar baik. Nah, itu sebabnya kita selalu dilibatkan. Ya, ciri khas umat yang sisa itu selalu mengabarkan Injil yang kekal. Ya, kabar baik tersebut. Karena dengan cerita kabar baik, maka hidup kita pun akan lebih baik, sudah tentunya. Ya, baik. Dibicarakan Injil itu kepada semua bangsa, suku, dan bahasa. Nah, jadi di sini kaum. Maksudnya di sini sebenarnya pergilah kamu ke seluruh muka bumi, kata Tuhan Yesus. Jadikanlah bangsa, seluruh bangsa. Sebenarnya lebih spesifik di sana dikatakan bukan bangsa. Kalau hanya bangsa Indonesia terlampau luas itu. Sebenarnya di sana etnik itu sebenarnya kata aslinya. Ya.
pergi kamu kepada setiap etnik, suku. Nah, jadi masing-masing kita ini sebagai umat Tuhan, dari mana asal saya? Kalau saya dari Nias, suku Nias, saya bertanggung jawab ke sana. Kalau saya dari suku Sunda, saya bertanggung jawab ke sana. Nah, namun itulah yang dikatakan di sana. Jadi dengan kata setelah itu baru dikatakan tadi sini kaum bahasa. Ya. Jadi dengan kata lain kita harus bicarakan Injil itu dengan suara nyaring. Ya, memberitakan Injil tidak boleh dengan bisik-bisik. Nah, intinya takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karenalah tiba saat penghakimannya. Oke. Malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Nah, ini dia. Jadi ada lagi tanda yang lain. Ya. Menerima tanda pada dahinya dan pada atau pada tangannya katanya. Ini adalah tanda binatang. Mark of the beast. Wahyu mempersembahkan dua kelompok. Satu kelompok menyembah pencipta. Allah di surga yang harus kita sembah. Satu kelompok lagi menyembah binatang. Jadi ada dua kelompok. Nah, dan ini di dunia ini sekarang inilah yang berkembang. Ya. Banyak orang berpikir kalau dia beragama maka dia sudah pasti menyembah pencipta. Kalau non agama berarti menyembah binatang. Tetapi celakanya yang beragama juga sekarang ini bisa menyembah binatang. Ataupun binatang maksudnya di sini adalah sudah tentu tidak menyembah Allah yang di surga. Ya. Bagi anak-anak Tuhan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, jadi ciri anak Tuhan dia katakan adalah tekun sebagai orang kudus menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi ini cirinya harus kita simak. Anak Tuhan itu adalah orang yang tekun. Tekun artinya bukan berarti hari ini dia berbakti dengan baik, hari ini dia setia, lantas tidak ada kontinuasinya. Angin-anginan. Sebagai anak Tuhan tidak boleh angin-anginan. Dia harus konsisten. Tetap. Karena berjalan bersama dengan Tuhan itu, walaupun banyak pergumulan, tetapi Tuhan menjamin kehidupan kita. Nah, jadi dia katakan di sini, dan mereka itu adalah selalu setia mengikuti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Nah, ini ayat-ayat yang kita dasar-dasarnya dulu yang kita pelajari. Lantas baru kita akan masuk nanti apa implementasinya. Ya, jadi hidup itu hanya dibikin dua sisi saja. Baik, tadi dia katakan tekun dan menuruti perintah Tuhan. Sudah tentu, perintah Tuhan itu adalah 10 hukum. 10 hukum itu adalah bayangan tabiat Allah. Apa itu 10 hukum? Hukum pertama sudah tentu kita hanya menyembah Allah pencipta kita. Kedua, dikatakan di sana sudah tentu, dan hukum ketiga, ini kita harus tidak boleh membuat patung ukiran dan jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Apa maksudnya di sana, saudara-saudara? Bahwa pada zaman sekarang ini
memang kita tidak seperti zaman dulu menyembah patung, tetapi kita ada membuat patung-patung sendiri, ya, yaitu melebihi daripada Tuhan yang kita sembah. Patung itu siapa yang membuat patung? Patung itu buatan manusia, ya, dan itulah yang disembah. Nah, saudara lihat kalau umpamanya banyak sekarang ini umpamanya gereja-gereja atau di mana saja dibuat bahkan patung Tuhan Yesus disembah-sembah, padahal sebenarnya patung Tuhan Yesus itu buatan manusia. Sedangkan Allah yang Maha Besar tidak boleh dilakukan demikian. Baik, ingat hari Sabat. Kita sudah pelajari itu semua, ya. Dan seterusnya. 10 hukum adalah dasar daripada kita menyembah Tuhan, karena itu adalah bayangan daripada tabiat Allah sendiri. Ya. Baik, di antara 10 hukum itu sudah tentu kita sudah buat 1 sampai 4 adalah buat menyembah Tuhan, dan di sana dia katakan kita harus ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Baik. Sekarang ini ada satu problem kita. Problem kita memang banyak memelihara hari Sabat. Tetapi bagaimana sebenarnya memelihara hari Sabat itu, ya? Di sini dikatakan hari Sabat itu adalah merupakan satu meterai yang mensahkan sebuah dokumen. Jadi hari Sabat itu sangat penting sekali. Ini selalu kita sudah pelajari meterai Allah di dalam hari ke-7 hari Sabat. Tetapi yang saya nanti mau bicarakan sedikit di sana, bahwa bagaimana kita memelihara hari Sabat itu. Meterai Allah mengandung namanya, gelarnya, wilayahnya, dan kekuasaannya. Ya, jadi yaitu hari Sabat itu membuat kita selalu mengingat pencipta kita, bahwa bagaimana Tuhan menjadikan dunia ini, dia siapkan semua keperluan manusia dulu, baru setelah selesai itu dilihat indah semuanya. Dan pada waktu menjadikan dunia ini, Tuhan tidak buat sekaligus. Ya. Ya, sebenarnya Tuhan sanggup katakan, jadilah semua, katanya, jadi. Tapi kenapa Tuhan tidak buat demikian? Ya, Tuhan buat step by step. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, baru 7 sempurna. Artinya bagaimana? Allah itu rupanya memang selalu membuat satu proses. Nah, jadi saudara-saudara mau beriman pun harus pakai proses. Nggak mungkin saudara akan kuat iman saudara tiba-tiba. Iman saudara itu hari berganti hari. Sabat yang suci ditambah sabat yang suci. Bertambah suci kita terus. Coba bayangkan kalau ada orang sudah 40 tahun memelihara hari Sabat suci. Bagaimana sucinya seharusnya dia. Tapi banyak orang pada waktu dia baptisan, dia sangat suci sekali memelihara hari Sabat. Tetapi semakin lama dia melihat orang yang berhari Sabat ini, semakin lemah dia. Karena ada juga yang melanggar-langgar pinggir-pinggir Sabat. Akhirnya itulah yang menarik bagi dia. Seharusnya bagaimana? Kita harus melihat bahwa sebagaimana Tuhan menjadikan dunia ini semakin sempurna, demikian juga kita seharusnya di dalam hidup kita. Baik. Jadi bagaimana sebenarnya ini hari Sabat? Ini sangat menarik. Nah, kalau umpamanya bagi kita orang Advent, kita sudah katakan bahwa kita ini adalah sudah memelihara hari Sabat, ya. Ada satu yang penting saya pikir di sini yang kita harus lihat, bahwa Allah memang membuat Sabat tadi sebagai seal ataupun meterai. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budimu, mereka akan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku menjadikan Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku.
Nah, apa maksudnya di sini, saudara-saudara? Problem sekarang anak-anak Tuhan sekarang ialah pada hari Sabat kita memang banyak memelihara hari Sabat. Tapi yang kita pelihara hanya harinya, saudara-saudara. Tadi buka Sabat kita jam 6.30. Kita peliharalah Sabat ini sampai jam besok 6.30. Maka kita berpikir kita sudah pelihara hari Sabat. Hari Sabat bukan hanya harinya. Ingat itu. Di dalam hari Sabat itu ada namanya perbaktiannya. Pada hari Sabat itu saya bertemu dengan Tuhan. Itu yang penting. Kalau soal harinya, hari Senin juga matahari dari timur ke barat. Hari Selasa juga timur ke barat. Hari Rabu terus sama saja 24 jam. Hari Sabat harinya saja kalau kita ingat. Yang membedakan hari Sabat itu adalah pada hari Sabat itu kita berbahagia. Ya, saya pernah mengikuti dengan orang Yahudi. Waktu saya meneliti dulu ke Yerusalem, ada kami 3 orang. Saya karena pada waktu itu dekan teologi, jadi saya ke sana meneliti bagaimana orang Yahudi memelihara hari Sabat. Ya, jadi kami ini pergi ke sinagog, Vesper begini, luar biasa, saudara-saudara. Begitu selesai kebaktian Vesper, maka semua ini umat anggotanya dibagi karena ada sinagognya, kami ke sinagog, maka semua anggotanya itu ada satu ruangan ditempatkan di sana, dan semua dibagi per keluarga. Nah, itu menariknya pada waktu itu. Dan kami diperkenankan karena saya bilang, dia tanya, "Are you Jewish?" "Yes, I am spiritual Jewish," saya bilang. Lantas sudah tentu kalau masuk harus pakai kopi namanya. Ada kopiahnya, harus dipakai, baru kita bisa masuk. Dan kita harus ikut. Dan saya lihat bagaimana itu keluarga Yahudi. Bapaknya dan berbaris melingkar begitu. Lantas ada anaknya yang paling istrinya sudah tentu di samping kirinya, lantas anaknya yang paling sulung, nomor 2 dan nomor 3. Apa yang dibuat bapaknya ini? Pada hari itu ada di sana anggur yang sudah tentu bukan anggur yang asli. Lantas diambil roti, dia celupkan ke anggur ini, lantas dia suap anaknya yang paling sulung ini dengan roti dan anggur tersebut. Setelah itu dia berkati anaknya ini. Anaknya nomor 2, nomor 3, baru terakhir istri. Saya bilang ini luar biasa sekali. Jadi hari Sabat itu hari berkat. Itu dulu acaranya. Hari Sabat adalah hari berkat. Dan mereka memakan roti dan anggur. Dengan kata lain, hari Sabat itu selalu dipenuhi dengan roti hidup. Anggur yang menyegarkan pikiran. Kita sudah tahu bahwa anggur itu adalah darah Kristus dan cerita Kristus. Ya, itulah Injil itu, ya. Jadi dengan kata lain, pada hari Sabat mereka semua orang-orang Yahudi itu terkesan kepada anak-anaknya bahwa hari Sabat itu adalah hari berkat. Dan hari Sabat itu tidak boleh dipisahkan dari budayanya. Jadi budaya Sabat itu menjadi budaya mereka. Sehingga agama mereka menjadi budayanya. Ini yang saya lihat luar biasanya di sana. Ya. Jadi agamanya jadi budayanya. Itulah akibat daripada hari Sabat itu.
Nah, sekarang pertanyaan bagi kita. Apakah agama kita jadi budaya kita? Ataukah hanya pada hari Sabat saja budaya kita, budaya Advent? Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sudah lain lagi budaya kita. Nah, jadi umat Tuhan itu, meterai itu tadi dikatakan di sana, ya, bahwa hukum Tuhan itu bukan lagi tertulis di dalam Alkitab, ya, bukan lagi tertulis dalam Alkitab ini, tetapi telah tertulis di dalam benak akal budi saya. Dengan kata lain, firman Tuhan itu sudah menjadi kehidupan saya. Nah, inilah yang sebenarnya tujuan daripada Tuhan. Karena tujuan dari penebusan adalah mengembalikan peta Allah di dalam diri setiap manusia. Kan begitu. Oleh sebab itu, Allah mau kita pada hari Sabat. Bukan sekedar mengingat harinya. Tetapi hari Sabat itu merupakan satu hari kebahagiaan bagi kita. Jangan umpamanya pada hari Sabat, karena sudah capek tadi kerja semua, lantas pada hari Sabat mulai besok, jam 7:30 atau jam 9, kita mengantuk 1 jam di dalam gereja. Ya. Menyanyi 2 penutup baru kita bangun pula. Nah, ini bukan kita memelihara hari Sabat. Karena hari Sabat itu harus memang ceria di situ. Ya, kalau orang Yahudi, kalau saudara ke Tel Aviv sana atau di Yerusalem, mulai Jumat sore toko-tokonya tutup. Mau belanja kita nggak ada lagi orang belanja di situ karena sudah hari persiapan dia. Nah, jadi kita juga harus kita buat satu hari persiapan. Jangan pada hari menjelang hari Sabat itu kita begitu capek sekali sehingga pada hari Sabat benar-benar kita sudah exhausted. Akibatnya kita tidak mendapat berkat yang berlimpah pada hari Sabat. Nah, ini salah satu yang penting, bahwa hari Sabat itu merupakan satu hari kebahagiaan bagi kita. Hari Sabat tidak boleh juga kita bikin menjadi hari penuh pantangan. Ada seorang anak, dia bilang, saya dibilang anak ini kebetulan dia baru kelas 6, umur 6 tahun. Dia bilang, aku tidak suka Sabat, katanya. Kenapa? Karena dia bilang, ini kakek saya ini kalau hari Sabat selalu nggak ada waktunya buat saya. Dia malah selalu memarahi. Asal hari Sabat, dia bilang, selalu penuh dengan pantangan. Padahal kalau hari biasa dia selalu cerita, dia selalu bisa senyum. Tapi hari Sabat dia bilang selalu penuh dengan pantangan. Sehingga dia bilang, saya tak suka Sabat karena hari Sabat muka kakekku ini selalu murung, nggak gembira dia bilang. Apa maksudnya di sana? Poinnya di sana bahwa hari Sabat itu juga itu adalah hari kebebasan dan hari kemerdekaan. Bahwa kita sudah dilepaskan Tuhan dari segala beban kita dan dari dosa kita diampuni pada hari Sabat itu. Maka kita berbahagia. Apa yang saya kerjakan 6 hari lamanya pada hari Sabat, dia akan berkati itu semua. Jadi kita penuh dengan kebahagiaan pada hari Sabat. Itulah salah satu tanda daripada umat Tuhan. Tetapi setan menyerang hari Sabat sebab Sabat adalah meterai hukum Tuhan. Ya. Jadi kita harus pelihara Sabat. Sabat bukan sekedar harinya atau kulit dan isinya. Sabat Yahudi, buka Sabat berikan berkat. Hari Sabat, hari bebas beban. Tetapi sekarang banyak juga di Amerika sana orang-orang Advent
Pagi-pagi dia berhari Sabat, tetapi shift sore dia bekerja. Nah, ini juga bermasalah. Hari Sabat adalah satu hari penyembuhan. Jadi kalau kita pelihara hari Sabat itu dengan sebenarnya, maka itu adalah satu proses penyembuhan ada di dalam diri kita. Penyembuhan berpikir yang sudah suntuk, hari Sabat diberikan kebahagiaan, badan tubuh sudah capek, pada hari Sabat kita dilegakan. Jadi sebenarnya hari Sabat itu adalah satu hari yang benar-benar kita nikmati. Itu sebabnya di dalam Yesaya dia katakan hari Sabat adalah satu hari kenikmatan. Ya. Nah, jadi ada kelemahannya juga bagi orang Yahudi kalau hari Sabat itu dia pakai pakaian hitam. Ya. Jadi seolah-olah ingat selalu dosa. Tetapi hari Sabat kita harus ingat dosa kita, mengakui, tetapi ingat juga berkat Tuhan yang begitu besar terhadap kita. Ya. Kalau hari Sabat tidak boleh mencipta. Ya. Pada waktu kami ke sana itu ada teman, karena dia lihat ini imam dan rabbi ini bagus sekali pakaiannya, pakai topi hitam, lantas dipotret. Marah. Ini rabbinya, dia bilang kamu ngaku kau pemelihara hari Sabat, tetapi kamu sudah melanggar betul-betul hari Sabat, dia bilang, karena kamu mencipta pada hari Sabat. Ya, karena memotret itu dianggap mencipta sesuatu. Jadi kami pun jadi kikuk juga pada waktu itu. Ya, berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Ini adalah pelawan daripada pemelihara hari Sabat tadi. Karena pokok masalah terakhir berporos pada perbaktian kuasa rohani dunia. Apakah yang mengaku bahwa dia mempunyai kuasa untuk merubah hukum. Nah, jadi ini terjadi yang merombak hukum. Mungkin hal yang paling berani, perubahan paling besar di gereja terjadi di abad pertama. Hari suci Sabat diganti dari Sabtu ke Minggu, bukan karena petunjuk dari Alkitab. Jadi ini kita bisa baca, saya rasa saudara-saudara juga sudah pernah baca ini, bagaimana sebenarnya pemelihara hari Sabat, karena itu adalah inti Allah menciptakan dunia ini, dan kita harus menyembah Allah yang benar, tetapi silnya tadilah yang dirubah. Ya, kalau meterainya dirubah, maka perjanjiannya pun berubah, kira-kira begitu ya. Lantas apa yang terjadi? Inilah yang terjadi akhirnya. Ini ada sejarahnya sudah tentu. Terjadinya dulu perubahan itu oleh karena dunia ini, nah itu sejarah gereja katakan bahwa dunia ini sebenarnya dipimpin oleh para kaisar, para pemimpin-pemimpin di negara-negara Eropa, tetapi satu waktu kaisar kalah. Kita coba baca ini sejarahnya ini, ya ada disebut di sana. Ya, bahwa kenapa terjadi perubahan akhirnya oleh karena secara politik pada waktu itu Kaisar Konstantin dia dikalahkan, maka ada dua sistem pada waktu itu. Satu sistem pemerintahan dipimpin oleh Kaisar Roma, lantas umpamanya di bawahnya ada gubernur, ada bupati-bupatinya sampai tingkat bawah. Tahu-tahu mereka kolaps. Begitu kolaps, maka tidak ada yang mengatur manusia. Maka ada satu sistem yang baik, yaitu sistem gereja. Gereja, pausnya, kardinalnya, terus kepada pastornya, tetap seperti satu hierarki yang baik. Maka pada waktu tersebut, karena tidak ada lagi yang mengatur secara pemerintahan, maka kekaisaran
memberikan itu kepada kepada pemimpin gereja. Kita coba lihat, saya lihat di sini ya, bahwa tanda binatang itu memang di dalam Alkitab selalu disebutkan itu cerita-cerita binatang dulu. Apa maksudnya itu binatang? Karena memang di dalam Alkitab selalu kita sudah lihat ini ada tanda binatang. Binatang ini merupakan satu simbol kekuasaan. Ya, lihat ini ada singa yang bersayap. Ini kerajaan Babylon. Lantas ini ada ini beruang, yaitu Medo Parsi. Lantas ada ini apa namanya, singa, bukan, macan tutul. Ya, itu simbol binatang itu semua. Itu di dalam Daniel 7. Ya. Kalau di dalam Daniel 2 itu simbol logam. Di sini dibuat simbol binatang. Lantas ada binatang yang dasar, yang punya dikatakan di sini punya tanduk. Tanduk itu adalah adalah kekuasaan. Ya, baik, kita lihat apa sebenarnya tanda binatang itu. Ya. Siapakah binatang itu? Ya, binatang itu melambangkan sistem religius yang palsu. Ya. Kekuasaan manusia mengganti kekuasaan Kristus. Ya, jadi aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, tetapi mulai kekuasaan Kristus itu digantikan oleh kekuasaan manusia. Siapa mereka? Tradisi manusia mengganti firman Tuhan. Ya, banyak ajaran-ajaran gereja, ajaran gerejanya sudah lemah, tetapi tradisi manusianya, ajaran tradisi banyak. Itu sebanyak banyak sekarang gereja suku, banyak tradisinya yang banyak, tetapi ajaran gerejanya sudah dilemahkan. Ini tidak boleh. Hukum pengganti mengganti perintah Allah. Jadi dirombak sedikit, diperhalus, ya. Sahabat palsu mengganti sahabat yang benar. Baik, inilah yang digambarkan dengan tanda binatang itu, ya. Baik, secara tepat, apakah tanda binatang itu? Ya, tanda binatang haruslah tanda dari kekuasaan gereja Roma. Karena secara harfiah, binatang adalah simbolis, gambaran simbolis, nama simbolis, nomor simbolis, meterai simbolis, tanda adalah juga merupakan satu simbolis. Ya. Jadi kita lihat di sini, di dalam Daniel 7, ada dibuat di sana tanda binatang-binatang tadi, ya. Ini sudah tentu saudara-saudara juga sudah pernah dengar ini, hanya secara pengulangan saja. Tetapi apakah simbolnya itu? Ya. Simbol bis ataupun binatang itu artinya dalam nubuatan itu adalah kekuasaan ataupun kerajaan, ya. Jadi tanda binatang itu adalah merupakan satu kerajaan. Kalau singa bersayap, kerajaan Babylon. Lantas tadi macan tutul, itu kerajaan Grika. Jadi itu ada itu arti-artinya. Water atau air itu adalah melambangkan manusia. Ya. Lantas tanduk itu melambangkan satu kekuasaan atau kerajaan juga, ya. Crowns ataupun mahkota itu adalah si raja ataupun pemerintah. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa memang buku Daniel dan buku Wahyu itu dinamakan buku apokaliptik. Buku apokaliptik ini artinya buku yang penuh dengan simbol-simbol. Kenapa dibuat Tuhan ini
buku Daniel dengan Wahyu ini buku simbol-simbol? Karena pada waktu zaman dulu, kalau dibikin jelas, orang akan marah. Karena seperti Daniel, kalau dibuat Torah diajarkan kepada orang Babylon, maka orang Babylon akan marah karena kamu bawa budaya yang di luar daripada budaya kami. Nah, begitu. Begitu juga pada abad pertama. Ya, semua agama yang dibawa orang Yahudi dianggap itu adalah perusak budaya. Karena agama Yahudi itu selalu lebih tertib, lebih bagus. Sedangkan agama kafir, mereka menyembah umpamanya dewa Diana, mengadakan satu prostitusi sambil menyembah dewanya. Sedangkan ini agama Yahudi lebih tertib. Jadi bagaimana cara mengajarkan agama? Yaitu melalui simbol-simbol. Nah, kalau simbol-simbol, apalah itu kata mereka nggak peduli. Padahal di dalam simbol itu banyak artinya. Itu sebabnya buku Daniel dan buku Wahyu itu penuh dengan simbol-simbol. Itu adalah cara Tuhan, cara nabinya untuk mengajari orang. Nah, sudah tentu kita sekarang ini perlu pelajari juga itu ya. Baik. Ini adalah Wahyu 13. Nanti saudara bisa baca itu di dalam Wahyu 13. Bagaimana dia lihat seperti dia katakan leopard. Coba mungkin kita baca dulu Wahyu 13 ayat 1 sampai 3. Pendeta Ginting mungkin tolong baca dulu. Wahyu 13. Ada? Wahyu 13 ayat 1 sampai 3. Silakan. Oke pendeta, saya bantu kita sendiri. Baca. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Jadi kita lihat di sini, ini adalah simbol daripada satu kekuasaan agama tadi. Ya. Dia katakan di sana ada keluar binatang dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, tanduknya 10. Ya itu sudah tentu ini kalau dibandingkan dengan Daniel 2, 10 kerajaan, 10 jari-jari ya. Itu paralelnya. Lantas dia katakan berkepala 7. Ya, itu ada sejarahnya. Bagaimana sebenarnya di dalamnya itu dikatakan ada nama-nama hujat. Jadi ini yang terjadi pada waktu itu, sejarah gereja katakan bahwa gereja berangsur-angsur sudah mendominasi kehidupan pemerintahan. Kenapa? Oleh karena umumnya pada waktu itu orang beragama namanya Katolik.
Katolik itu sebenarnya artinya umum. Agama umum pada waktu itu adalah sudah agama Kristen. Karena itu adalah memberikan satu angin segar, budaya yang lebih baik. Nah, cuma yang menjadi masalah di kemudian hari, Konstantin katakan bahwa karena agama Kristen itu kelihatannya lebih baik dari kehidupan orang Roma yang kawin-mawin dan apa semua. Jadi digabung ini, akhirnya apa yang terjadi? Dibuatlah agama Kristen sudah tentu menjadi satu agama negara. Dan pada waktu mereka itu kolaps, ya, maka terjadilah ini yang dikatakan yang menggantikan kaisar menjadi pengganti pemerintah, yaitu akhirnya pontif ataupun kepausan gereja di Rom. Dan inilah akar mula menyebabkan kekaisaran digeser oleh kepausan. Dan mereka akhirnya benar-benar punya kuasa. Kenapa mereka punya kuasa? Oleh karena pada waktu itu dikatakan Paus mengisi kekosongan daripada kekaisaran di Roma. Jadi dia ambil posisi tersebut, semua itu pemerintahan sudah kolaps, tetapi ada satu yang tidak kolaps secara hierarki, yaitu gereja. Dan mereka itu dihormati. Karena orang selalu minta keampunan, minta nasihat daripada para pris-prisnya ataupun imam-imamnya. Sehingga mereka pun menjadi dominan. Inilah yang terjadi. Tetapi pada waktu terjadi ini, maka budaya kekafiran pun masuk ke dalam gereja. Dan inilah yang menjadi pokok masalah di dalam kebaktian. Jadi, dan akhirnya apa yang dikatakan, ada satu cerita bahwa kenapa mesti kita berhari Sabat? Karena apabila orang selalu berhari Sabat, cenderung orang akan belajar bagaimana Sabat asli di Yerusalem. Orang akan belajar ke Yerusalem terus-menerus nanti. Maka dibuatlah oleh keputusan oleh kepausan ataupun para kardinal dan tokoh-tokoh agama Rom pada waktu itu. Apa dia katakan? Kita jangan lagi ke Yerusalem. Karena kalau Yerusalem orang ingat selalu Sabat. Kita buat saja di sini, di Roma ini pusatnya. Maka dipindahkanlah ke Roma. Dan dibuatlah teologia tambahan. Yaitu Yesus mati, hari Jumat, Sabat dia di dalam, dan hari Minggu dia bangkit. Maka kita pelihara hari kebangkitan. Supaya nanti kita yang mati pun di dalam dia, kita dibangkitkan juga. Maka mulailah hari kebangkitan, yaitu hari Minggu. Dan hari Minggu itu adalah hari matahari bersinar. Kita perlu selalu matahari bersinar, matahari kebenaran. Kira-kira begitu. Akhirnya orang memelihara hari Minggu. Gantinya hari Sabat. Karena orang pun bukan lagi pusat gereja di Yerusalem seperti pada waktu zaman Paulus, tetapi pusat gereja sudah berpindah ke Roma. Lantas mulai lagi ditambah lagi namanya teologia Mariologi. Apa ini Mariologi ini? Bahwa ibu Yesus adalah Maria yang sangat dikasihi oleh Yesus. Jadi kalau kita minta ampun kepada ibunya, kita mohon kepada ibunya, maka Yesus pasti ampuni kita. Jadi Mariologi ini ditambahi semua, ini bisa ditambahi cerita-cerita Alkitab melalui ilmu Mariologi. Dan inilah yang terjadi. Ada yang namanya purgatori, ajaran-ajaran api penyucian, bahwa semua ini kita ini
akan masuk karena dosa kita ke dalam api. Tetapi apabila kita menyembah Tuhan dengan sesungguh hati kita, berikan persembahan. Pada waktu persembahan itu berdering di guncing di kantong-kantong kantong-kantong persembahan itu, di guci persembahan itu berdering dia, maka saudara kita atau nenek moyang kita akan pindah dia dari api penyucian, dari neraka itu diselamatkan. Jadi akhirnya terjadilah itu semua ajaran. Dan inilah yang menjadi bumerang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ini mungkin nanti ada lagi tambahannya, tetapi saya lihat waktu kita sudah habis. Mungkin ada pertanyaan nanti. Jadi yang jelas di sini bahwa Allah sebenarnya sudah memberikan kepada kita satu meterai. Meterai itu adalah hari Sabat, dan hari Sabat itu kita harus pelihara dengan sebaik-baiknya. Bukan harinya saja, tetapi perbaktiannya kita harus jiwai, sehingga hari Sabat itu adalah hari kebahagiaan. Apa dia bilang tadi? Sudah kusuratkan di dalam batinmu. Dengan kata lain, hari Sabat itu, budaya Sabat itu menjadi budaya kita. Bukan tertulis hanya di dalam Keluaran 20, tetapi sudah tertulis di dalam watak kita. Ada satu tanda yang lain, yaitu tanda binatang tadi. Di mana pada sekarang ini, hari Minggu adalah juga satu tanda. Banyak orang istirahat pada hari Minggu. Ya. Semua orang berhenti pada hari Minggu. Nah, kita juga, banyak juga kita berhenti pada hari Minggu. Nah, sekarang hati-hati. Allah menyuruh kita untuk kita buat hari Sabat adalah hari yang istimewa, bukan hari yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta JS Prangin. Saat ini kita membuka ruang diskusi untuk saudara-saudara yang ingin bertanya, boleh bertanya kepada Bapak Pendeta, baik langsung ataupun melalui chat, dipersilakan. Tanya dulu nih. Halo Bu. Halo. Ya. Silakan. Sudah linking. Pak Pendeta, saya melihat ada dua tipe orang menyucikan hari Sabat. Demikian juga saya lihat ada di umat Advent juga ada seperti itu saya lihat. Yang pertama, menyucikan hari Sabat ala orang Yahudi gitu. Jadi seperti tadi pendeta sudah terangkan, semuanya itu tidak boleh melakukan apa-apa, termasuk seperti memotret tadi ya Pak ya. Nah itu. Nah, lalu kemudian ada juga ada juga orang juga yang menyucikan hari Sabat dengan sukacita seperti yang dilakukan oleh Yesus. Artinya gimana ya? Yesus kita lihat ketika mereka murid-muridnya kelaparan, murid-muridnya juga memetik gandum, dan itu Yesus tidak salahkan, tidak persalahkan gitu. Nah, kita di umat Advent juga seperti itu saya lihat dulu waktu saya di kampung juga seperti itu pendeta. Nah. Jadi ada yang ekstrim sekali begitu, yang menyucikan hari Sabat seolah-olah ngapain pun tidak boleh begitu. Nah, tapi ada juga semuanya gimana ya, seperti yang memasak juga boleh gitu. Harusnya kita bagaimana pendeta? Ya.
Jadi hari Sabat hari Sabat adalah hari suci. Itu harus kita ingat itu. Kodos katanya. Kodos itu hari yang diasingkan, spesial. Tidak boleh juga seperti hari-hari biasa. Itu namanya kodos, itu begitu spesial dia. Tetapi hari spesial ini juga kita harus fokusnya selalu adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, umpamanya hari Sabat. Ada orang bikin asal hari Sabat, ya ada disiapkan makanan juga. Tetapi saya pikir makanan pada hari Sabat adalah bukan perlu istilahnya kita buat pula ini makanan sampai kita buang energi supaya hari Sabat itu menarik. Tertarik oleh karena makanannya. Enggak demikian. Kita hari Sabat ini, nikmat hari Sabat itu, kalau kita baca itu di dalam, coba kita baca di dalam Yesaya 58, itu ada sebenarnya konsep yang sangat bagus sekali dia sebutkan di sana, ya. Di dalam Yesaya 58 ada itu dia sebutkan di sini bagaimana kita harus memelihara hari Sabat itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dia katakan di sana, jangan kau injak-injak Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Jadi di sana kita bicarakan soal firman Tuhan. Jangan lagi kita bicarakan juga pada hari Sabat soal dagang kita atau masalah kita. Ya. Apabila kau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan. Ya. Jadi hari Sabat itu nikmat rasanya. Seolah-olah mulai jam 6.30 tadi sudah nikmat kita. Nanti sampai besok tutup Sabat kita. Begitu tutup Sabat, rasanya kepingin lagi kita besoknya hari Sabat lagi. Karena begitu nikmatnya itu hari Sabat. Begitu kira-kira, ya. Jadi hari Sabat dia bilang di sini, hari kenikmatan. Hari yang mulia. Ya. Lantas apa dia akan katakan di sini? Tidak mengurus urusanmu, berkata omong kosong. Maka janjinya apa dia katakan? Kalau kau pelihara hari Sabat itu dengan sebaik-baiknya, maka engkau akan bersenang-senang. Ya, siapa tujuan orang hidup di dunia ini supaya senang? Punya duit banyak supaya senang. Punya pengetahuan banyak supaya senang. Punya jabatan banyak, tinggi supaya senang. Tapi dia bilang kalau kita hormati itu hari Sabat, engkau bersenang-senang karena Tuhan. Aku membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi. Melintas puncak bukit di bumi, artinya apa ini? Saudara, orang sehat baru bisa melintasi naik Gunung Sinabung. Kalau sakit-sakitan nggak bisa itu. Melintas puncak bukit itu harus orang sehat itu. Jadi kalau pelihara hari Sabat itu katanya, engkau sehat. Dengan aku memberikan kepadamu kendaraan kemenangan. Victory katanya. Kalau orang kampanye dia bikin selalu begini. Tandanya victory. Kita akan lantas apa dia katakan? Terakhir dia katakan, aku memberi engkau makan pusaka Yakub. Dapat surga. Apa maksudnya di sana? Ya, pelihara hari Sabat. Ingat, pada waktu kita buka Sabat, kita berterima kasih kepada Tuhan. Banyak memang kurang dosa kita. Tuhan ampuni kami. Kita minta kepada Tuhan supaya Sabat berganti Sabat. Kami disucikan terus. Semakin suci, semakin suci. Berapa kali sudah kita memelihara hari Sabat suci. Bagaimana proses penyuciannya itu sudah ada sana. Itu kita berbahagia. Tapi bukan juga hari Sabat itu tadi. Selalu kita ingat-ingat dosa kita di situ. Ya, memang kita datang berhari Sabat dan menyembah Tuhan. Setelah itu kita serahkan semuanya dan kita sudah bebas dari beban. Jadi setiap hari Sabat ada namanya penyegaran bagi kita. Karena beban kita sudah terbuang.
maka saya segar dong. Jangan punya setiap tambah sahabat, tambah muram pula muka kita. Ini tidak boleh demikian. Jadi harusnya pemelihara hari Sabat itu dilihat orang. Kenapa ya dia gajinya juga biasa-biasa kulihat. Tapi kenapa saudara ini lebih sehat, lebih ceria dari saya? Kenapa? Karena hari Sabat. Ya. Jangan juga umpamanya mau ke gereja kita saling ribut pula dulu dengan anak-anak terus menerus di situ, lantas sampai di gereja muka kita murung. Lantas pada hari Sabat berdebat kusir pula kita sekolah Sabat, akhirnya sakit hati pula keluar dari gereja. Ini nggak boleh begini kalau pemelihara hari Sabat, ya. Inilah itu saudara bisa praktekkan itu bagaimana. Baca itu Yesaya 58 tadi, sangat bagus sekali di apa. Itu mungkin sedikit pemikiran, ya. Jadi hari Sabat adalah hari kegembiraan. Hari kita melepaskan segala dosa kita. Jadi seimbang, mengingat dosa dan ada satu kebebasan di sana. Jadikan Sabat menjadi budaya kita. Jangan hanya hari Sabtu saja kita berbudaya Sabat. Nah, ini kita harus hindari, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Jadi hukum Allah membantu kita untuk bisa melakukan hari Sabat itu sebagai hari kenikmatan juga, ya, Pendeta, ya. Ya, benar. Baik, kalau ada yang lain. Ya, boleh bertanya, Bu? Silakan, Pak Pendeta. Baik, selamat Sabat, Pak Pendeta. Selamat Sabat, selamat Sabat. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Pertanyaan saya begini, Pak Pendeta. Apakah pemeteraian itu waktunya kapan kita serentak atau masing-masing satu persatu diberikan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa penghakiman itu dimulai pada tahun 1844 dan sampai sekarang masih berlangsung. Pertanyaan saya, apakah meterai itu diberikan setelah penghakiman kepada saya selesai? Gitu ya. Lalu yang ketiga, apakah kita sadar bahwa kita sudah dimeteraikan? Itu saja Pak Pendeta. Terima kasih. Baik. Memang itu satu pertanyaan yang bagus sekali. Kapan pemeteraian itu? Ya. Kapan pemeteraian itu? Karena pemeteraian itu bukan literal, ya. Bukan ada katanya ada di kepala saya ini ada meterainya di situ, bukan begitu, ya. Nah, jadi yang dimaksud di sana bahwa kalau kita baca di dalam coba kita baca di dalam Rom 7 ayat 25, ya. Lantas saudara bisa baca juga nanti di dalam Al-Khatib atau apa itu Ecclesiastes 9 ayat 10. Ya, di sana dikatakan di situ bahwa mereka yang menerima tanda itu, ya. Nah, jadi apa yang dimaksud di sana bahwa kapan itu? Apa sudah dimeteraikan sekarang? Ya. No one has the mark of the beast now. No one will be marked until the law forces a person to stop buying and selling unless he has the mark. Nah, jadi dia bilang di sini sampai sekarang belum ada itu dimeteraikan. Itu pemeteraian itu nanti kelihatan pada waktu sudah ada force, ada pemaksaan. Jadi di situ itu yang saya bilang tadi mula-mula, yang benar bertambah benar, yang jahat bertambah jahat. Akan sudah mulai ada garis demarkasinya. Disitulah akan kelihatan. Tetapi yang penting bagi kita, kita harus pelihara mark ataupun tanda Tuhan itu. Tandanya yaitu firman Tuhan, Sabat. Saya memang sudah jiwai. Ya, karena sekarang ini
kita pemelihara hari Sabat pun banyak yang sudah nggak menjiwai lagi. Lebih menjiwai kita hari Minggu daripada, memang kita nggak berbakti hari Minggu, tapi hari Minggu itu kita lebih nikmati hari Minggu itu daripada hari Sabat, saudara. Coba kalau hari Minggu, gembira kita banyak. Tapi kalau hari Sabat, ke gereja pun kita kadang-kadang malas juga. Ya, mulai banyak selalu itu yang dinamakan penyakit Sabat. Ya, penyakit Sabat itu kumat itu mulai jam 9 sampai jam 11 kalau di gereja. Mulai dari jam-jam 11 mulai penyakit Sabat, ngantuk semua orang. Itu penyakit Sabat itu. Nah nanti setelah itu nanti mulai lagi jam 4, anak muda kan jam 4 sampai jam berapa itu. Di situ mulai lagi belajar firman Tuhan, mulai lagi kumat penyakitnya. Jadi kita nggak nikmati hari Sabat itu. Harusnya hari Sabat itu hari penyegaran, kan begitu. Kita benar-benar coba bayangkan, kita segar benar-benar hari Sabat. Nah, ini maksudnya di sana. Jadi pertanyaan tadi, pemeteraian itu kapan ya? Kita yang merasakan itu pemeteraian itu kalau sekarang. Ya. Nggak boleh kita kayak, saudara ini dimeteraikan. Saya tidak. Nggak begitu. Karena itu tiba nanti saatnya. Pada waktu terjadi, ya, orang benar bertambah benar, orang jahat bertambah jahat. Kira-kira demikian. Oke? Atau ada pemikiran lain? Atau pertanyaan soal ini? Tadi pertanyaan ada lagi Pak Pendeta yang belum terjawab. Penghakiman dimulai tahun 1844 bagi kita saat ini. Dan masih berlangsung sampai saat ini, kan begitu. Lalu kemudian, apakah penghakiman ini selesai dulu, baru kita dimeteraikan? Baik. Ini saudara bicara soal nubuatan. Ya. Sebenarnya itu nubuatan 2300 pagi dan petang, atau 1260 hari katanya itu. Ini mengartikan sebenarnya yang sangat penting di sana, bahwa gereja Tuhan bukan timbul karena perpecahan. Tapi gereja Tuhan itu timbul karena dinubuatkan. Sudah disuratkan di dalam Alkitab. Ya, itu ceritanya itu nubuatan yang panjang. Jadi 1844, yaitu pada waktu munculnya program pada akhir daripada 1260 tahun itu, Dark Ages namanya, masa kegelapan itu, maka muncul satu di sana satu umat, yaitu umat yang sisa, yang mana penekanannya adalah penghakiman. Nah, itulah yang tadi kita punya pekabaran 3 malaikat. Jadi sekarang memang proses penghakiman, pemeteraian. Ya, sebenarnya sederhana sekali. Ya. Tapi pemeteraian itu kita tidak bisa lihat sekarang ini si anu dimeteraikan, saya tidak. Itu belum bisa. Ya, namun demikian saudara tahu mana meterai yang benar, kan begitu. Ya, karena meterainya itu adalah tadi dikatakan adalah tekun menuruti hukum Tuhan, ya, dengan dan iman akan Yesus. Ya, itu dia. Kalau kita ikuti, ya kita akan sudah tentu akan masuk di dalam pemeteraian itu saja. Ya. Oke. Bagaimana Pak Panjaitan? Ya Bu, makasih Bu. Ya, terima kasih Pendeta. Bila ada yang lain, kami persilakan. Ya, ada yang dari Pak Sembiring ini. Boleh masuk? Silakan Pak. Ya, ini begini. Saya mengharapkan bahwa pada waktu nanti deklarasi hari Minggu itu diumumkan di Amerika, sepertinya sudah diumumkan oleh Donald Trump sebelum dia turun ini, bahwa mereka mengadakan itu perbaktian pada hari Minggu secara nasional
untuk keselamatan mereka dari COVID ya. Saya harap itu bukannya deklarasi hari Minggu Sunday Law itu bukan. Tapi mungkin juga iya. Nah, tetapi kalau umpamanya itu deklarasi Sunday Law itu, bukankah berkat bagi kita yang sudah belajar ini, lalu dimeteraikan? Karena dengan adanya meterai sudah kita terima, kita berhak mendapat hujan akhir. Orang-orang Laodikia itu kan berhak mendapat hujan akhir apabila sudah dimeteraikan. Nah, ini yang kita perlu ketahui, apakah ada satu berita terbaru dari Amerika bahwa Donald Trump punya pengumuman, deklarasi Donald Trump itu, bukankah itu National Sunday Law yang dibilang oleh Mrs. White itu akan memulai hukum hari Minggu itu berlaku? Nah, ini kita tanya sama pendeta kita, karena kebetulan pendeta kita lebih tahu mengenai ini. Jadi, terima kasih. Coba saudara dengar nanti YouTube dari pendeta Doc Batchelor. Dia baru itu buat itu YouTube-nya mengenai Sunday Law juga, versi yang baru saya lihat. Dia buat memang ya. Kenapa ini dia bilang sekarang ini pandemik ini begitu merajalela akibat dia bilang akibat daripada pandemik, maka sekarang semua orang lebih menghormati sekarang ini hari Minggu. Orang istirahat semua di dalam, nggak pergi kemana-mana lagi semua itu. Pasti pandemik membuat orang dekat dengan Tuhan. Ada benarnya. Ya. Coba kalau dulu hari Minggu, seorang akan pergi pergi ke sana kemari, berpiknik atau tour. Sekarang semua duduk di rumah, takut dalam perjalanan. Ya, baik. Lantas tadi pertanyaan Pak Sembiring tadi, apa tadi yang terakhir? Bahwa suaranya nggak ada. Pak Sembiring di-unmute. Pak di-unmute dulu, Pak. Pak Sembiring. Mute. Oke. Apa sudah dengar? Ya. Kan kita dengar bahwa bulan Maret lalu itu ada deklarasi dari Trump mengatakan ini adalah National Day of Prayer untuk combat itu COVID-19, kan gitu. Ya. Nah, itu kan deklarasi juga namanya, walaupun namanya the Day of Prayer to combat COVID-19, kan gitu. Sementara yang dibilang oleh Mrs. White itu, hukum hari Minggu itu ditandai dengan Declaration of National Sunday Law yang diumumkan di United States. Nah, ini kan sama-sama ini. Bagaimana kita punya gereja menerangkan ini? Apakah bukan ini yang disebut National Sunday Law yang dideklarasikan menurut Mrs. White itu? Apakah ini masih beda? Ya, karena ini Day of Prayer namanya memang. National Day of Prayer for bukan Day of COVID-19. Ya, tapi bukan Day of Worship kan? Bukan Day of Worship. Bukan Day of kita itu artinya untuk berdoa. Kan begitu kira-kira itu ya. Iya, inilah yang kita ingin dari kita punya imam kita atau dari pendeta kita supaya kami jangan confuse maksudnya. Makanya kami senang pendeta datang untuk mendengarkan ini, Pak. Deklarasi Bapak bagaimana? Ini sebenarnya begini, dari sisi agama
Ini banyak pemikiran-pemikiran. Kenapa saya bilang banyak pemikiran? Ada sisi yang katakan tadi seperti Bapak, ini sudah istilahnya step-step pertama, sudah ada Day of Prayer di mana semua bangsa Amerika berdoa pada hari Minggu secara negara. Oke. Tetapi ada juga pemikiran, kita harus ingat bahwa di Amerika itu yang sangat dominan juga di Amerika itu adalah orang Yahudi. Nah, ya itu harus kita ingat. Secara politis, secara finansial, apapun semuanya itu, orang Yahudi sangat dominan di situ. Dan orang Yahudi itu sangat ketat sahabatnya. Jadi maksud saya di sini, saya tidak akan membilang ke kiri atau ke kanan, tetapi ini kita harus juga berdoa banyak. Iya, jangan juga ada yang terlalu kadang-kadang semangat. Ini pemaksaan hari Minggu sudah begini. Dia nggak tahu bahwa secara politis di sana itu ya, nah, ini berbeda sedikit dengan pemikiran kita yang secara awam di sini. Itu saja. Ya, supaya kita, yang penting saya pikir di sini, kita pelihara hari Sabat itu dengan sebaik-baiknya. Jangan pelihara harinya. Kalau hanya harinya saja kita pelihara, susah kita ini. Banyak kan orang Advent terlalu hanya menekankan sampai berdebat kusir dia di situ, ngotot soal hari. Padahal dia juga melanggar juga pada hari Sabat itu. Kalau dibandingkan waktu saya teliti dengan Sabat Yahudi, waktu saya ke Israel, waduh saya ini nggak ada apa-apanya saya pikir. Karena seperti saya bilang tadi, ada teman saya, dipotret karena senang dia dipotret, dimarahi. Dia bilang ini Yahudi, kamu ini katanya mencipta lagi kau hari Sabat, katanya kau bilang kau orang Yahudi. Ini dia bilang ini Yahudi apa namanya, sampai dia bilang istilahnya itu murtad, kira-kira begitu. Karena rupanya ya kalau kita kan motret hari Sabat, kita pikir bukan bekerja. Ini bukan soal bekerja, dia bilang. Ini mencipta kamu hari Sabat. Ini nggak boleh. Karena di potret orang kan diciptakan itu. Nggak akan berhenti lagi. Itu tetap ada nanti. Ini sudah sangat berlawanan. Ini yang maksud saya di sini. Kita harus juga coba buatlah satu budaya Sabat itu. Bukan sekedar harinya. Tetapi orang juga akan sadari. Oh, berbeda ini Pak Sembiring ini. Kulihat kalau hari Sabat ini. Entah pun kemarin ini banyak pergumulannya, tapi hari Sabat kulihat lain lagi. Nah ini karena apa? Ada satu dari dalam hati itu bertemu dengan Tuhan. Kalau bertemu dengan Tuhan itu, itulah yang paling menikmat sebenarnya. Sehingga dia bilang tadi hari Sabat itu hari kenikmatan. Ya, itu kira-kira ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Karena besok adalah hari kita beribadah bersama-sama, yang ke gereja, yang lewat Zoom, supaya kita besok juga bisa menikmati Sabat kita dengan sukacita. Kita akhiri waktu untuk berdiskusi pada malam hari ini, dan kita minta kepada Bapak Pendeta JS Angin-Angin mungkin bisa memberikan closing statement. Jadi, terima kasih atas pertemuan kita ini. Biarlah kita punya meterai. Meterai itu adalah dilihat oleh orang lain. Tapi bukan merupakan suatu simbol, tetapi meterai itu adalah tabiat kita. Orang yang berhari Sabat selalu orang yang berbahagia, orang yang berterima kasih. Walaupun kadang-kadang banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi pada hari Sabat itu memang berbeda.
Karena hari Sabat itu segala beban kita dibuangkan, diberikan kepada Tuhan. Dan saya selalu senang berhari Sabat, kira-kira begitu. Hari Sabat itu selalu istimewa bagi saya. Karena itu berbeda dengan hari-hari yang lain. Kita harus buktikan itu di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam segalanya. Dan pada hari Sabat, mari kita kaji selalu firman Tuhan. Jangan yang lain-lain. Supaya Allah pun memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita, umat-umatnya. Terima kasih Bapak Pendeta untuk closing statement-nya. Biarlah kita semua dapat mengisi hari Sabat kita setiap Sabat dengan sukacita, dengan melakukan firman Tuhan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta JS Pranginani. Sebelum kita menutup acara ibadah kita akan mendengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh David Simatupang. Pada David kami persilakan. David Simatupang ada? Tunggu sebentar ya.
Terima kasih untuk lagu pujian yang begitu indah. Untuk doa penutup, kami mohon kepada Bapak Pendeta JS Rangin-Rangin. Kami persilakan. Kita kepala. Allah, Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kerajaan surga. Pada malam hari Sabat ini kami naikkan puji syukur kehadirat-Mu. Oleh karena kami umat-umat-Mu belajar bersama-sama mengenai bagaimana pentingnya bahwa Tuhan memeteraikan kami. Karena kami adalah menuruti firman-Mu. Firman-Mu telah tertulis di dalam tabiat kami. Dan kehidupan kami seharusnya sabat berganti sabat akan disucikan. Kami bertambah suci dari hari ke hari. Dan pada waktu kedatangan-Mu, kami semua siap sedia diangkat masuk ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa dalam sorga, Engkau tahu bagaimana pergumulan kami semuanya. Karena dunia ini dilanda pandemi COVID-19. Tapi kami bersandar kepada Tuhan. Karena Engkau akan melepaskan kami dari bala sampar. Karena itulah janji Tuhan kepada umat-umat-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberikan kebugaran, kesehatan, hikmat surgawi, sehingga di dalam tantangan hidup pandemi, umat-umat-Mu tetap sehat sejahtera di dalam lindungan-Mu. Berkati saudara-saudara yang mendengar firman-Mu pada malam ini. Damai sejahtera surgawi menjadi bagian mereka. Memberkati dalam kehidupan. Memberkati dalam keluarga. Sehingga benar-benar hari Sabat adalah merupakan hari kenikmatan bagi kami. Karena kami adalah pemelihara-pemelihara hari Sabat yang kudus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah menyertai kami sepanjang hari Sabat ini. Sehingga benar-benar orang melihat apabila kami memuliakan nama-Mu, nama-Mu terpancar melalui tabiat dan kehidupan kami. Ampuni dosa salah kami. Sertai kami sepanjang malam ini ya Bapa. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan dan penatua-penatua yang melakukan daring Zoom ini. Tuhanlah yang selalu menyertai mereka. Semuanya ini kami mohon melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta JS Rangin-Rangin. Saya pribadi merasa sangat terberkati dengan firman Tuhan yang sudah diberikan untuk kembali mengingatkan, untuk menyucikan sahabat dengan lebih baik lagi sebagai modal untuk bisa terus bertemu dengan Tuhan Yesus suatu saat nanti. Terima kasih Pendeta. Mungkin kepada Bapak Pendeta atau Bapak Ketua mau memberikan kata terima kasih. Ucapan